Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Aditya Yoni. Saya mahasiswa semester 5 dari Institut Teknologi dan Bisnis Tuban, Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini kita akan belajar tentang algoritma regresi linear pada metode forecasting atau peramalan. Nah, jadi algoritma regresi linear ini adalah metode statistik yang memprediksi nilai masa depan dengan memodelkan hubungan linear antar variabel antara variabel independen atau variabel yang diramal dengan satu atau lebih variabel independen atau prediktor. Nah, ini biasanya itu waktu ya, atau bulan atau tahun ya, dengan menggunakan persamaan garis lurus. Nah, ini rumusnya ya, Y A plus B dikali X. Nah, dimana X ini adalah waktu atau periodenya atau prediktornya ya, atau variabel independen, dan Y nya adalah nilai yang diprediksi atau nilai yang diramal atau variabel dependent. Nah, algoritma ini cocok untuk data yang punya tren jelas naik atau turun. Nah, untuk cara kerjanya itu berikut. Cara pertama, identifikasi variabel. Jadi pertama kita perlu menentukan variabel dependent atau variabel Y atau variabel yang akan diramal, dan juga variabel independen atau X atau variabel yang mempengaruhi. Nah, ini biasanya dengan format waktu atau bulan ya. Kemudian kita kumpulkan data historis. Jadi kita gunakan data masa lalu. Nah, misalnya jika ini ingin memprediksi penjualan di bulan ke-13 ya, maka kita memerlukan data penjualan 12 bulan terakhir. Nah, kemudian kita hitung koefisien A dan B. Jadi kita tentukan nilai intercept dan slope ya dari garis regresi menggunakan metode seperti least squares untuk menentukan garis terbaik. Nah, kemudian kita buat model persamaannya. Nah, rumus persamaannya yaitu ini ya, Y sama dengan A tambah B kali X. Nah, A ini intercept, B ini slope. Nah, kemudian kita lakukan peramalan menggunakan persamaan ini. Nah, ini untuk rumus-rumusnya. Baik, untuk lebih detailnya kita langsung ke studi kasus ya. Di sini sudah saya siapkan data di Excel. Nah, di sini ada data jumlah pendaftar atau jumlah mahasiswa di sebuah universitas ya. Nah, di sini pada tahun pertama jumlah mahasiswanya itu 380, kemudian di tahun kedua 400, di tahun ketiga 430, dan seterusnya hingga tahun ke-10 yaitu 630. Nah, kita akan melakukan peramalan ya, atau forecasting pada tahun ke-11. Nah, ini di sini ada dua forecasting karena di sini nanti saya akan contohkan dua cara ya. Sebenarnya ada banyak cara. Nah, ini yang simpel ya, dua cara yang simpel. Nah, di sini kita perlu mencari ini slope, kemudian intercept. Nah, ini untuk korelasinya juga. Langsung saja. Langkah pertama, teman-teman perlu mencari slope-nya atau apa tadi? Ini koefisiennya. Caranya tuh teman-teman klik sama dengan, kemudian tulis slope. Nah, kemudian teman-teman bisa ini kenaun Y S ini ya. Ini tuh data Y nya. Nah, ini kita tinggal select semuanya, kemudian titik koma atau titik 2 ya, tergantung versi Excel-nya. Kemudian kenaun XS. Nah, ini kenaun XS ini. Jadi data X yang diketahui. Nah, ini yang tadi itu data Y yang diketahui. Nanti harus di drag, kemudian di enter. Nah, akan muncul slope-nya ya. Nah, kemudian kita cari intercept-nya. Nah, untuk intercept ini teman-teman ketik sama dengan, nah di sini ada intercept. Nah, di sini untuk cara cepatnya ya, ada juga cara manualnya tapi ribet, mending cara cepat. Tinggal di tab. Nah, ini sama ya, non YS yaitu data Y yang diketahui. Nah, titik koma, non XS yaitu data X yang diketahui. Nah, kemudian di enter. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita
hitung nilai korelasinya. Caranya ini juga sudah disediakan oleh Excel ya, tinggal diklik sama dengan korel. Nah, array 1 teman-teman bisa select data X nya dan titik koma, array 2 nya ini di enter. Nah, ini nilai korelasinya. Nah, kemudian kita jika sudah dapat nilai slope dan nilai interceptnya, kita lakukan forecasting ya, atau peramalan. Nah, ini untuk cara yang pertama, yaitu sama dengan intercept. Nah, ini diklik, ditambah ini nilai slope atau B dikali. Nah, dikali ini X nya ya. Nah, ini X nya kan tahun ke-11, kita klik, nah, tinggal di enter. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kan ribet ya, karena kita harus nyari slope, nyari intercept, baru dilakukan peramalan. Nah, ada cara yang lebih mudah yang sudah disediakan oleh Excel. Teman-teman bisa klik sama dengan kemudian forecast. Nah, ini klik yang forecast.linear. Nah, kemudian X. Di sini ada berapa parameter ya? Yang pertama ada X. Nah, X ini ya. Nah, jadi data X yang akan dilakukan forecasting atau peramalan, diklik, titik koma. Nah, ini nilai Y yang diketahui, titik koma, nilai X yang diketahui. Nah, jika sudah, tinggal di enter. Nah, nanti akan muncul ya. Nah, ini sama. Nah, ini lebih simpel menurut saya, karena nggak perlu nyari slope dan nilai intercept, tapi untuk cukup diketahui ya, supaya teman-teman bisa nantinya bisa nyari slope dan intercept. Nah, baik, kurang lebih sekian. Nah, sekarang kita ke RapidMiner. Nah, sebelum ke RapidMiner, teman-teman siapin data dulu ya. Sini saya sudah siapkan. Nah, ini untuk data yang pertama ada sama ya, seperti data ini, sampai data tahun pertama sampai tahun 10. Nah, kemudian ada lagi data nah, yang berisi ini untuk tahun yang ke-11. Nah, ini agar memudahkan ketika kita melakukan forecasting di RapidMiner. Yang pertama, teman-teman cari read Excel. Nah, kemudian set row. Kemudian mencari modelnya linear. Nah, ini ya, linear regression, dilihat di kiri bawah. Nah, kemudian baru apply model. Ini dicari. Nah, lalu kita butuh lagi read Excel. Nah, kita masukkan terlebih dahulu data yang pertama. Nah, ini ya, data yang tahun 1 sampai tahun 10 kita masukkan di read Excel yang pertama dan di finish. Nah, kemudian yang ini kita tambahkan data yang kedua. Nah, ini kurang lebih si datanya bisa dilihat. Nah, ini kita tinggal sambungkan. Nah, ini masih ada error ya, ini kita perlu set ID-nya. Ini teman-teman klik yang ID, kasih ke ID, kemudian kita tambah entry-nya.
Nah, karena kita akan memprediksi jumlah mahasiswa, jadi kita pilih kolom mahasiswa, kita ubah menjadi label dan kita apply. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya untuk modelnya pada RabbitMiner. Jadi pertama kita ambil datanya, kemudian kita set role-nya, kemudian baru dikasih model linear regression dan kita apply modelnya. Nah, ini yang bawah diaman ke sini untuk data barunya. Kita run. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini ada koefisien dan interceptnya. Kita cek di perhitungan. Nah, untuk slope-nya ya atau koefisiennya 27,93. Kita cocokkan. Nah, ini 27,939. Kemudian ada interceptnya juga di sini 347,33. Nah, di sini juga ya 347,33. Berarti sudah benar. Nah, kemudian ada standar koefisien atau nilai korelasinya. Nah, ini nilai korelasinya 0,99. Nah, sama di sini juga 0,99. Nah, untuk errornya ini saya tidak hitung. Oke, kemudian kita cek ke prediction-nya. Nah, untuk prediction pada RabbitMiner ini jadi pada tahun ke-11 jumlah mahasiswa hanya berjumlah 654,6667. Kita cek di perhitungan kita. Nah, ini sudah benar ya, 654,6667. Nah, baik, sekian video dari saya. Jika ada penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Bisa ditanyakan di kolom komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.